Hai, Assalamualaikum semuanya. Oke, kembali lagi nih bareng aku. Tapi kali ini aku nggak akan ngebahas soal topik tumbuh kembang anak seperti biasanya. Tapi kali ini lebih ke sharing-sharing aja sih. Lebih tepatnya aku mau cerita. Jadi ini biar agak nyambung ya, aku cerita dari awal. Jadi dulu setelah lulus tuh aku pengen banget kerja di RS. Kenapa demikian? Karena dari mulai praktek di kampus pada saat kuliah, aku lebih senang menanganin pasien-pasien dewasa dibandingkan dengan anak-anak. Selain itu juga pernah kayak ada gambaran gitu atau terbesit, aku pengen merasakan yang namanya jadi CI atau bahasanya itu kayak pembimbing lahan gitu yang biasanya kayak ngurusin para mahasiswa yang praktek. Kayak gitu, pokoknya aku pengennya yang kayak gitu. Tapi memang qadarullah, jalan Allah tuh memang luar biasa banget gitu. Dan jadi CI itu nggak bisa langsung jadi CI gitu, nggak bisa sih. Jadi kayak harus ada syaratnya gitu, CI itu minimal harus kerja berapa tahun kayak gitu-gitu. Lagi-lagi ke qadarullah ya, jalan Allah tuh memang luar biasa banget. Nah, aku diterimalah di salah satu klinik, dan ternyata klinik itu menjadi klinik para mahasiswa untuk praktek. Padahal yang sebelumnya jarang banget nih para mahasiswa tuh praktek di klinik. Itu bisa dihitung dengan jari. Jadi mereka biasanya praktek tuh di rumah sakit. Nah, jadi kan kayak mau nggak mau tuh, ya paling nggak aku jadi bagian membimbing para mahasiswa itu. Asik. Padahal ya nggak gitu juga. Bebannya itu beban berat sih. Tapi ya udahlah ya, jalani aja. Nah, di sini aku banyak banget menemukan pelajaran sih yang mungkin salah satu ini ngena banget, dan benar-benar kayak oh ternyata gini ya kayak gitu. Ini aku kasih contoh gambaran dikit ya. Kalau aku ngebiarin para mahasiswa itu untuk belajar sendiri tanpa arahan yang jelas, aku nggak peduli mereka mau ngapain, otomatis mereka kedepannya bakalan jadi terapis ya yang biasa-biasa aja sesuai dengan kemampuannya mereka. Padahal yang kita tahu ilmu, semua ilmu loh ya, tapi aku nggak tahu ilmu yang lain gimana. Tapi kalau dunia kedokteran itu makin lama itu tuh semakin lama tuh semakin berkembang gitu ilmunya. Nah, jadi kayak ya udah gitu, kayak meninggalkan generasi yang lemah gitu. Jadi kayak kualitasnya tuh kurang dan lain sebagainya. Nah, terus eh pada intinya adalah kita nih sebagai pengajar, bukan kita ding, tapi para beliau-beliau, pada kalian-kalian semuanya, para pengajar atau katakanlah guru atau orang tua, itu merupakan orang terpenting akan bagaimana nasib generasi setelah kita. Apakah bumi ini akan semakin makmur atau bahkan bumi ini tambah hancur berantakan? Banyak korupsi, banyak kejahatan di mana-mana, kemiskinan juga bertambah dan masih banyak lagi. Nah, itu semua itu di tangan kita, bukan di tangan anak kita atau bahkan di tangan murid kita. Karena mereka akan menerapkan apa yang udah kita ajarkan ke mereka mungkin 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, atau bahkan 30 tahun ke depan. Aku pernah baca di salah satu buku parenting karya Ustadz Muhammad Fauzil Azim. Nah, beliau ini salah satu psikolog lulusan UGM dan beliau udah mengarang beberapa buku khususnya tentang parenting Islami ya. Nah, jadi bagi para teman-teman semuanya yang mau ngebaca buku atau mau belajar parenting atau bahkan yang sudah menjadi orang tua, ini bisa banget dibaca dan aku rekomendasikan karena ini bagus banget. Dan di dalam situ tuh ada beberapa kutipan yang bener-bener ngelekat banget di aku khususnya. Di situ ada pembahasan tentang Allah tuh nggak seneng gitu kalau kita ini meninggalkan generasi yang lemah, yang bukan berusaha untuk menegakkan kalimatullah atau kalimatnya Allah. Ya jadi kalau generasi lemah itu bukan malah memakmurkan bumi, tapi justru malah merusak bumi. Ini nih yang perlu kita renungkan bareng gitu, ataupun yang perlu kita koreksi pada diri kita. Apakah kita udah siap untuk menciptakan generasi yang lebih baik daripada kita, atau bahkan kita akan menimbulkan generasi-generasi yang mungkin akan merusak bumi atau generasi yang lemah. Dan pada akhirnya kata-kata yang bisa aku ucapkan adalah anak itu merupakan investasi terbesar untuk kita para orang tua ataupun calon orang tua.
Rasulullah udah pernah ngomong nih sama kita kalau salah satu amal yang gak akan terputus pahalanya yaitu salah satunya adalah doa dari anak yang soleh atau yang solehah. Jadi kita bisa ngambil dua sisi nih di sini. Kita sebagai orang tua atau calon orang tua, kita bisa koreksi ulang. Udah bener gak sih cara kita mendidik anak kita? Udah bener gak sih tujuan kita mendidik anak tuh mau kemana? Kayak gitu. Itu mungkin benar-benar harus kayak dipersiapkan lagi, dimatangkan lagi. Kalau memang masih belum benar ya kita lurusin lagi, kita belajar lagi, kayak gitu. Jadi ini untuk yang sisi dari orang tua ya, tapi kalau untuk sisi dari aku nih sebagai anak atau kita semua yang belum menjadi orang tua, kita bisa mengambil nih kalau kita masih merasa kita belum mampu memberikan kebahagiaan ataupun hal-hal yang menyenangkan untuk orang tua kita, ya ini salah satu jalannya gitu. Kita berusaha untuk menjadi anak yang soleh, karena dengan ini ya kita bisa nyelamatin orang tua kita gitu. Kalau kita nggak soleh ya doa kita nggak bakal didengar sama Tuhan kita, nggak bakal didengar sama Allah kayak gitu. Dan padahal kayak tadi yang dikatakan Rasulullah, doa yang bisa nyampe itu ya cuma doanya orang soleh kayak gitu. Jadi teruntuk kalian para guru dan terutama orang tua yang udah ngajarin anak-anaknya untuk mengenal siapa Tuhannya, kalian luar biasa banget. Dan terima kasih, sangat-sangat terima kasih. Salam dari saya, manusia pendosa.